Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia, video yang berisikan mengenai penjelasan materi kimia dan pembahasan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini adalah video bagian 2 untuk membahas mengenai satuan konsentrasi zat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persen volume. Persen volume ini adalah satuan konsentrasi yang menyatakan volume dari suatu zat dalam mililiter di setiap 100 mililiter campurannya. Nah, biasanya persen volume ini digunakan untuk campuran yang terdiri dari zat cair dengan zat cair. Contohnya adalah kadar cuka dalam cuka kemasan adalah 70%. Ini artinya adalah terdapat 70 ml cuka murni setiap 100 ml cuka kemasan. Sama seperti persen massa, jika kita lihat dalam bentuk pecahannya, kadar cukanya adalah 70%. Ini artinya bisa kita tuliskan 70/100. Nah, angka 70 mili di atas ini adalah menyatakan volume dari cuka murni, sedangkan 100 ml ini adalah volume dari cuka kemasan. Atau secara tidak langsung, jumlah yang ditunjukkan pada bagian pecahan di atas adalah menunjukkan volume zatnya, sedangkan bagian penyebutnya ini merupakan volume campurannya. Atau bisa kita logikakan dengan tabel berikut. Kadar cuka murni 70%. Ini artinya setiap 100 ml cuka kemasan itu pasti terdapat 70 ml cuka murni. Nah, kalau misalkan cuka kemasannya bervolume 200 ml berarti otomatis terdapat 140 ml cuka murni. Kalau volume cuka kemasannya adalah 300 ml, maka cuka murninya adalah 210 ml. Kalau misalkan diketahui cuka murninya di dalam botol kemasan itu adalah 280 ml, berarti volume cuka kemasannya adalah 400 ml. Kalau volume cuka murninya 700 ml, maka volume cuka kemasannya adalah 1000 ml. Nah, itu tadi secara logika saja kita mengartikan apa sih kadar cuka murni 70% dalam cuka kemasan. Untuk menghitung kadar zat dalam persen volume suatu campuran dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. Persen volume sama dengan volume zat dalam satuan mililiter dibagi dengan volume campuran dalam satuan mililiter dikalikan dengan 100%. Nah, persen volume ini dapat digunakan untuk campuran yang terdiri dari zat padat dan zat padat, zat cair dan zat cair, kemudian zat cair dengan zat padat. Ingat, dalam menentukan persen volume, nilai besaran yang digunakan adalah volume zat. Jadi, jika diketahui dalam soal selain volume zatnya, kita perlu mengubah atau mengkonversi jumlah zat tersebut menjadi jumlah volume zatnya. Untuk lebih bisa memahami mengenai persen volume ini, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebanyak 40 ml alkohol dilarutkan dalam 160 ml air. Tentukan kadar alkohol dalam campuran tersebut. Dari soal diketahui volume alkohol adalah 40 ml, volume air adalah 160 ml. Untuk volume campuran bisa kita hitung dengan cara menambahkan volume alkohol dan volume air. Volume alkoholnya adalah 40 ml ditambah 160 ml, jadi hasilnya adalah 200 ml. Untuk menentukan kadar alkohol bisa kita cari dengan cara volume alkohol dibagi dengan volume campuran dikali 100%. Sama dengan 40 ml dibagi dengan 200 ml dikali 100%.
Maka hasilnya adalah 4000% dibagi dengan 200, kadar alkohol sama dengan 20%. Untuk contoh soal kedua, 250 ml air dicampurkan dengan 80 gram gula dengan massa jenis gula adalah 1,6 gram per mililiter. Tentukanlah kadar gula dalam persen volume dalam campuran tersebut. Dalam soal diketahui jika volume airnya adalah 250 ml. Kemudian massa gulanya adalah 80 gram. Dari soal yang ditanya adalah kadar gula dalam persen volume. Jadi kita memerlukan volume gula sehingga kita harus mengubah massa gula melalui massa jenis gula. Jika massa jenis gulanya adalah 1,6 gram per mililiter, maka bisa disimpulkan kalau volume gulanya adalah 50 mililiter. Ini didapat dari massa gula dibagi dengan massa jenis gula, yaitu 80 dibagi dengan 1,6. Maka didapat volume gula adalah 50 ml. Sehingga volume campuran itu bisa dihitung dengan cara volume air ditambah dengan volume gula. Volume airnya adalah 250 ml ditambah dengan volume gula 50 ml sehingga volume campurannya adalah 300 ml. Untuk menentukan kadar gula bisa kita tentukan dengan cara volume gula dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Sama dengan volume gulanya adalah 50, volume campurannya adalah 300 ml, kita kalikan dengan 100%. Maka bisa didapat hasilnya adalah 5000 dibagi dengan 300, kadar gula yang didapat adalah 13,67%. Kita lanjutkan untuk contoh soal ketiga. Kadar vanila dalam sirup botol adalah 0,4%. Tentukan volume vanila yang terdapat dalam 800 ml sirup botol. Di dalam soal diketahui jika kadar vanilanya sama dengan 0,4%, kemudian volume sirupnya adalah 800 ml. Nah, volume sirup ini merupakan volume dari campurannya. Untuk menentukan volume dari vanila yang terdapat dalam 800 ml sirup botol tersebut, rumus awal yang digunakan adalah persen volume sama dengan volume zat dalam mili dibagi dengan volume campuran dalam mililiter dikali dengan 100%. Untuk menentukan volume dari zatnya bisa ditentukan dengan cara kadar zat dibagi dengan 100% dikali dengan volume campuran dalam mililiter. Jadi volume vanila bisa dihitung dengan cara kadar vanila dibagi dengan 100% dikalikan dengan volume sirupnya. Sama dengan kadar vanilanya adalah 0,4% dibagi dengan 100% dikali dengan volume sirupnya adalah 800 ml. Sehingga volume vanila sama dengan 320 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 3,2 ml. Jadi di dalam 800 ml sirup yang berkadar 0,4% vanila, ini terdapat vanila sebanyak 3,2 ml. Kita lanjut ke contoh soal keempat untuk pembahasan persen volume. 50 ml susu cair dicampurkan ke dalam air kelapa sehingga membentuk minuman segar dengan kadar susu sebesar 40%. Tentukan volume air kelapa yang diperlukan untuk pembuatan minum tersebut. Nah, jadi ceritanya ini membuat campuran yang terdiri dari susu cair dan air kelapa dengan kadarnya yaitu 40% untuk susu cairnya. Nah, berapakah air kelapa yang ditentukan? Dari soal diketahui volume susunya adalah 50 ml.
Kemudian kadar susu di dalam campurannya adalah 40%. Yang ditanyakan adalah volume air kelapa. Berarti kita perlu menentukan volume campuran terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan volume campuran bisa ditentukan dengan cara volume campuran sama dengan volume zat dibagi dengan kadar zatnya dikali dengan 100%. Jadi untuk menentukan volume campuran atau volume minuman tadi sama dengan volume dari susu ya dibagi dengan kadar susu dalam minuman dan dikali dengan 100%. Jadi volume minuman sama dengan volume susunya tadi 50 ml dibagi dengan kadar susunya adalah 40% dikalikan dengan 100%. Jadi volume minuman sama dengan 5000 ml dibagi dengan 40 sama dengan 125 ml. Nah, minuman tadi terdiri dari susu cair dan air kelapa, sehingga volume minuman itu bisa didapat dari volume susu ditambah dengan volume air kelapa. Untuk menentukan volume dari air kelapanya, bisa kita cari dengan cara mengurang antara volume minuman dengan volume susu. Sehingga volume air kelapa sama dengan volume minumannya adalah 125 ml dikurang dengan volume susunya adalah 50 ml. Jadi volume air kelapanya adalah 75 ml. Nah, itu tadi penjelasan mengenai satuan konsentrasi zat yaitu persen volume. Sekali lagi saya ingatkan, persen volume adalah satuan konsentrasi yang menyatakan volume zat dalam setiap 100 ml campurannya. Untuk menentukan kadar zat dalam persentase volume bisa digunakan persamaan berikut, yaitu persen volume sama dengan volume zat dalam satuan mililiter dibagi dengan volume campuran dalam satuan mililiter dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita beralih ke satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu persen massa per volume. Apa sih yang dimaksud dengan persen massa per volume? Persen massa per volume adalah satuan konsentrasi yang menunjukkan massa zat dalam satuan gram dalam setiap 100 ml larutannya. Ingat ya, di sini dalam 100 ml larutannya. Nah, contohnya adalah campuran yang terdiri dari gula dan air sehingga membentuk sebuah sirup. Di sini ada sebuah contoh, kadar gula dalam sirup adalah 30%. Ini artinya terdapat 30 gram gula setiap 100 ml sirup. Ya, bukan dalam setiap 100 ml air, tapi di sini sudah dikatakan sirup atau campurannya. Ya, atau bisa dikatakan kadar gulanya tadi sama dengan 30% jika dituliskan dalam bilangan pecahan, jadi dituliskan 30/100, 30 memiliki satuan gram dan 100 memiliki satuan mililiter. Nah, angka yang sebagai pembilang atau angka yang terletak di atas ini merupakan massa dari gula. Sedangkan angka penyebut atau angka yang ada di bawah ini merupakan volume dari sirup. Jadi bisa dikatakan kalau angka yang di atas dalam persen massa per volume ini merupakan massa dari zatnya. Kemudian angka penyebut yang ada dalam persentase massa per volume ini menyebutkan volume dari campurannya. Atau secara tidak langsung kalau kita taruhkan di dalam sebuah tabel, misalkan kadar gula dalam sirup adalah 30%. Ini artinya setiap 100 ml volume sirup terdapat 30 gram gula. Ya, setiap 100 ml sirup di dalamnya pasti ada 30 gram gula. Jadi kalau ada 200 ml sirup, pasti di dalamnya ada 60 gram gula. Kalau misalkan volume sirupnya adalah 300 ml, berarti otomatis di dalamnya pasti ada 90 gram gula.
Nah, kalau misalkan kita mencampurkan 150 gram gula, jadi nanti volume dari sirupnya berapa? Nah, di sini bisa kita logikakan tadi dari yang awal sampai akhir, kalau volume sirupnya akan menjadi 500 ml. Dan sedangkan kalau massa gulanya adalah 300 gram, maka nanti volume sirupnya adalah 1000 ml. Untuk menentukan kadar persen massa per volume dalam suatu campuran dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. Persen massa per volume sama dengan massa zat dalam satuan gram dibagi dengan volume campuran dalam satuan mililiter dikali dengan 100%. Persen massa per volume biasanya digunakan untuk campuran yang terdiri dari zat padat dengan zat cair. Nah, biasanya persen massa per volume digunakan untuk campuran yang dalam bentuk larutan, di mana larutan yang terdiri dari zat padat sebagai zat terlarutnya dan zat cair sebagai zat pelarutnya. Ingat, volume yang digunakan dalam perhitungan adalah volume campuran, bukan volume zat cair saja, tapi volume gabungan zat yang telah bercampur. Untuk memahami persen massa per volume, di sini saya terangkan contoh soalnya. Yuk kita kerjakan contoh soalnya. Sebanyak 4 gram paracetamol serbuk dicampurkan dengan sejumlah air sehingga membentuk puyer sebanyak 50 ml. Tentukan kadar paracetamol dalam puyer tersebut. Nah, di sini dikatakan kalau ada paracetamol dicampurkan dengan air sehingga membentuk sebuah puyer. Nah, volume di sini adalah volume dari puyer, bukan volume dari air ya. Dan massa paracetamolnya adalah 4 gram. Volume puyernya adalah 50 ml. Nah, yang ditanyakan adalah kadar paracetamolnya. Jadi untuk menentukan kadar paracetamol sama dengan massa paracetamolnya dibagi dengan volume puyer dikali dengan 100%. Puyer di sini adalah sudah sebagai volume dari campurannya. Jadi kadar paracetamol sama dengan 4 gram dibagi dengan 50 ml dikali 100%. Sama dengan 400% dibagi 50, jadi kadar paracetamol dalam puyer tersebut adalah 8%. Alhamdulillah tadi telah disampaikan mengenai materi persen volume dan persen massa per volume. Diisi dengan materinya dan juga pembahasan soalnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam menambah wawasan lebih dalam mengenai pelajaran kimia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sampai berjumpa di video pembelajaran materi kimia lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.